Nah, di sini kita akan masuk pembahasan kita, yaitu yang disebut pertobatan nasional. Mengapa Israel diminta oleh Samuel untuk bertobat? Mereka sudah mendapatkan lagi tabut 20 tahun. Alkitab mencatat setelah tabut itu kembali ke tanah Israel, tidak otomatis mereka langsung mengalami pemulihan secara ekonomi. Tidak otomatis mereka langsung mendapatkan kesejahteraan. Tidak otomatis mereka langsung mendapatkan rasa nyaman. Ternyata saudara, 20 tahun mereka mengeluh kepada Tuhan. Dan ternyata sepertinya tabut itu tidak punya signifikan untuk sebagai jaminan mereka untuk lebih baik di depan. Mereka mengeluh. Nah, di sini saudara kita melihat mereka punya identitas sebagai anak Tuhan, umat pilihan Tuhan. Tapi mereka tidak memiliki karakteristik sebagai umat yang setia menyembah Tuhan. Mereka begitu bangga bahwa mereka umat pilihan Tuhan. Tapi mereka tidak punya kualifikasi khusus-khusus mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Nah, disinilah saudara, bayangkan kalau kita 1-2 bulan saja khawatir. Rasanya gimana? Hidup begitu susah. 2 tahun kita begitu sangat sulit. Seperti kita bekerja gali lubang tutup lubang. Ya. Jadi seperti segala sesuatu itu seperti tidak punya makna, tidak punya hasil, kesia-siaan. Dan mereka tidak sadar karena mereka berdosa. Itu problemnya. Dan 20 tahun mereka selalu seperti susah hati. 20 tahun mereka tidak punya satu hal pengharapan yang pasti. Dikarenakan mereka tidak sadar mereka sudah berdosa. Dan kita tahu bagaimana dosa bangsa Israel yang terbesar. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Sebaliknya mereka mengangkat akan Baal untuk mereka sembah. Mereka mengangkat akan setiap simbol-simbol Asitoret mereka andalkan. Mereka seperti umat pilihan Tuhan, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Mereka seperti orang Kristen, tapi Kristus tidak ada dalam hati mereka. Orang ini kelihatannya sungguh Kristen, tapi hatinya jauh daripada kemuliaan Tuhan. Nah, itulah kira-kira Israel. Nah, di sini saudara, ketika Samuel meminta untuk mereka bertobat, itu artinya saudara, Samuel sudah lihat bahwa seluruh dalam keagamaan mereka itu adalah kemunafikan. Pada waktu kita membaca Hosea 6 ayat yang ke-6, itu pun jelas dikatakan, yang kuinginkan bukan korban-korban bakaran. Yang kuinginkan adalah kasih setia dan pengenalanmu akan daku. Kenapa itu perlu ditekankan oleh Hosea? Kenapa itu perlu ditekankan kembali oleh Samuel? Ini menunjukkan kepada kita mereka suka mempermainkan pertobatan yang palsu. Setiap orang bisa bertobat karena situasi dan kondisi. Setiap orang bertobat karena satu nilai keterpaksaan. Tapi itu bukan pertobatan. Nah, di dalam bagian inilah Samuel meminta, kumpulkanlah seluruh bangsa Israel. Biarlah kalian boleh sungguh bertobat. Kumpulkanlah seluruh bangsa Israel. Aku akan berdoa untuk engkau mengalami pemulihan. Setelah itu kita tahu bagaimana Samuel berkhotbah di antara daripada bisa 1,5 sampai 2 juta sampai 3 juta orang. Dalam data yang saya cari berapa jumlah orang yang kira-kira mendengarkan pidato khotbah daripada Samuel. Tidak jelas jumlahnya. Semuanya dikira-kira pasti di atas daripada 1,5 juta sampai 2 juta lebih. Dan zaman atau tahun keberapa Samuel baru menegakkan seluruh nilai KPI, kebaktian pemuda iman nasional ini. Ini baru KPI nasional yang benar. Ya. Tahun keberapa? Nggak ada. Ketiga, panitianya siapa? Sound systemnya sewa di siapa? Kalau kita lihat ini jutaan orang mendengarkan firman. Tidak ada perlengkapan teknologi untuk menunjang. Tetapi kita percaya. Di dalam Matius 5 sampai Matius 7. Dicatat Yesus berkhotbah di atas bukit.
Dan orang yang berkumpul di bawah itu juga bisa ribuan. Dan suara bagaimana yang bisa menunjang setiap ribuan orang bisa mendengar dari kuping ke kuping. Pasti kita tahu itu semua karena pekerjaan Tuhan. Demikian pun kita lihat keberanian Samuel berkhotbah sampai menghakimi bangsa Israel. Sampai satu persatu mereka mendengarkan suara Tuhan. Tidak lain karena pekerjaan Allah Roh Kudus. Dan pertanyaan kita secara teologis. Kenapa tunggu 20 tahun baru sadar mereka membutuhkan Tuhan? Kenapa tunggu dalam 1.0 di mana kamu tidak bisa berbuat apa-apa lagi baru engkau tahu butuh Tuhan? Jadi di sini kita melihat saudara, pertobatan tanpa nilai pengakuan itu semu. Dan jelas apa yang kita katakan, bangsa Israel mengakui mereka orang berdosa. Ada confession, ada kesadaran bahwa mereka berdosa kepada Allah Yahweh. Dan ada satu nilai kesadaran yang penuh untuk mereka siap bagaimana mereka harus mendapatkan satu seperti hukuman atau keadilan Tuhan. Dan ada satu perubahan yang mereka lakukan, mereka tinggalkan seluruh Baal dan semua simbol-simbol daripada Asitoret. Nah, di dalam Westminster Confession of Faith, minimal kita mengetahui ada 4-5 karakteristik orang yang memiliki satu nilai repentance. Satu hal yang dimana orang memiliki satu metanoia, yaitu kesadaran. Di mana dia tahu Allah itu suci. Di mana dia tahu dia sudah melanggar perintah Tuhan. Dia orang berdosa. Jadi bukan sekedar diberitahu dia orang berdosa seperti daripada Daud, tapi sungguh-sungguh sadar secara pribadi dia sudah berdosa kepada Tuhan. Setelah itu timbul rasa satu kebencian terhadap dosa. Timbul satu nilai kenajisan, melihat dosa itu adalah sesuatu yang sangat kotor. Setelah itu ada perubahan sikap. Untuk tidak lagi melihat itu sesuatu yang menarik. Ada satu perubahan sikap yang lebih mengarah, lebih mengutamakan dan mencintai Tuhan. Dan semua perubahan sikap itu seperti 180 derajat. Setelah itu dia bagaimana belajar mengutamakan Tuhan. Dan mencintai seluruh firman Tuhan. Dan terjadilah perubahan. Itulah orang bertobat. Orang menyesal belum tentu bertobat. Orang bertobat pasti ada nilai penyesalan di dalamnya. Sering menyesal? Pernahkah kita makan kelebihan, akhirnya kita sakit perut, nyesel? Pernah gak? Pernahkah kita menunda-nunda sesuatu, akhirnya kita gagal, nyesel? Tapi besok lakukan lagi. Orang bertobat ada penyesalan. Orang bertobat ada kesedihan. Orang bertobat ada komitmen pembaruan. Orang bertobat sungguh-sungguh dia tidak mau lagi diperbudak dengan semua kesalahannya. Nah, di sini kita melihat Samuel menantikan pengakuan. Samuel menantikan kesadaran iman orang Israel. Samuel menantikan komitmen mereka. Apakah mereka sungguh-sungguh akan beribadah kepada Tuhan? Apa mereka sungguh-sungguh akan meninggalkan semua Baal dan Asitoret itu? Dan apakah mereka sungguh-sungguh akhirnya beribadah berani dengan setia kepada Tuhan? Ternyata mereka lakukan itu.